Juri 06 Anjongan. Nah, teman-teman dan dewan juri, kalian sudah pada tahu belum lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Ayo kita nyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ayo kita lakukan. Nah, teman-teman dan dewan juri, bagaimana nih? Kalian sudah tahu kan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Sekarang kita akan dengarkan ceritanya. Apakah sudah siap dengarkan ceritanya? Apakah sudah siap untuk memperhatikan? Apakah sudah siap dengarkan ceritanya? Siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya ceritakan kisahnya. Di sebuah desa terpencil, yaitu Desa Papulu, hiduplah seorang anak yang bernama Dafa. Dafa bersekolah di SD Negeri 06 Anjongan. Dafa terkenal sebagai anak yang sangat ceria, tetapi belakangan ini dia merasa kurang bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Di suatu pagi yang indah, gurunya yang bernama Ibu Depi memberikan sebuah kertas kecil yang berisikan gambar tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sang guru pun berkata, "Cobalah Dafa, kebiasaan ini mungkin bisa membantumu menjalani hari-harimu. Gambar ini mendapatkan dari Bapak Kepala Dinas melalui Ibu Kepala Sekolah. Ini merupakan program baru Kementerian Pendidikan, yaitu Bapak Abdul Mukti. Ibu Devi yang bisa lebih baik." Dafa pun menjawab, "Oke, Bu, saya akan melakukannya." Lalu Dafa membaca dan memutuskan untuk mencoba kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dalam hati Dafa pun berkata, "Aku harus mencoba kebiasaan-kebiasaan tersebut yang baik ini." Di keesokan harinya, dia pun memulai bertekad untuk memperubah dirinya. Yang pertama, bangun pagi. Dafa memasang alarm pukul 4 pagi. Kring, kring, kring. Saat alarm berbunyi, "Aku sangat malas," ucap Dafa dengan penuh rasa malas. Tetapi dia mengingat 7 kebiasaan baru. Yang pertama, bangun pagi dengan tekad yang kuat dibangkit dari tempat tidurnya. Berekspresi dan pamrih. Suara Dafa pun cepat ini. Sudah pagi hari yang membuat dia semangat untuk menghadapi hari-harinya. Yang kedua, beribadah. Setelah mandi, Dafa menghabiskan waktunya untuk beribadah. Setelah beribadah, Dafa pun berdoa. "Terima kasih ya Allah atas pagi yang indah ini," ucapnya sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah melakukan itu, Dafa merasa lebih senang dan semangat. Setelah menghabiskan waktunya untuk spiritualitas. Yang ketiga, berolahraga. Dafa pun langsung mengganti pakaiannya dengan baju sekolah dan izin pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi berangkat ke sekolah. Dan dia sambil berlari kecil mengelilingi kampungnya. Saat di perjalanan pergi ke sekolah sambil menikmati sinar matahari yang hangat, suara burung berkicau-kicau. Ini sangat menyenangkan. Serunya. Nanti kalau tidak salah sebelum masuk kelas akan diadakan 6 pagi. Mudah-mudahan badanku semakin segar nih, ucap Dafa dengan penuh semangat. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Saat di sekolah, waktunya beristirahat berbunyi ring ring. Saat istirahat, Dafa memanggil salah satu temannya yang bernama Rado. Mereka pun pergi ke kantin bersama. Saat di kantin, Dafa pun bertanya kepada Rado, "Bekal apa sih yang Rado bawa?" "Rado, bekal apa sih yang kamu bawa?" Rado
menjawab, bekalku mie goreng dan ale-ale. Dan tiba-tiba ibu kepala sekolah datang ke kantin untuk mengecek kantin. Dan dia melihat Dava bersama Rado yang sedang makan. Dan dia melihat perbandingan dari antara mereka berdua. Dan ibu kepala sekolah pun bertanya kepada mereka berdua, Rado, Dava, bekal apa sih yang kalian bawa? Rado pun menjawab dengan penuh percaya diri, bekalku mie goreng dan ale-ale. Tapi ibu kepala sekolah pun mengangguk dan melihat bekal Dava. Dan dia pun menasihati Rado bahwa bekal Dava lebih sehat dan bergizi. Ucap ibu kepala sekolah, Rado, coba kamu lihat bekal Dava. Bekal Dava ada nasi, sayur bayam, telur rebus, dan ikan goreng. Ini adalah makanan sehat, bergizi, dan penuh protein. Jika kamu ingin membawa bekal, haruslah kamu membawa makanan yang seperti ini, karena ini bisa membuat kamu cerdas dan sehat. Ucap ibu kepala sekolah sambil menasehati semua murid yang ada ke kantin. Yang kelima, gemar belajar. Saat pulang sekolah, Dava dipanggil oleh salah satu temannya yang bernama Diko. Hei Dava! Dava pun menjawab, apa sih Diko? Lalu Diko pun menjelaskan bahwa ada tugas kelompok yang harus mereka kerjakan. Dan mereka pun berjalan ke rumah Diko. Saat sampai ke rumah Diko lupa apa makanan yang seperti ini, karena ini bisa membuat kamu cerdas dan sehat. Ucap ibu kepala sekolah sambil menasehati semua murid yang ada ke kantin. Yang kelima, gemar belajar. Saat pulang sekolah, Dava dipanggil oleh salah satu temannya yang bernama Diko. Hei Dava! Dava pun menjawab, apa sih Diko? Lalu Diko pun menjelaskan bahwa ada tugas kelompok yang harus mereka kerjakan. Dan mereka pun berjalan ke rumah Diko. Saat sampai ke rumah Diko lupa apa tugas yang harus mereka kerjakan. Dan dia pun bertanya kepada Dava, Dava, apa sih tugas yang harus kita kerjakan? Dava pun menjawab, tugas yang harus kita kerjakan adalah membuat peta Indonesia provinsi serta ibu kotanya. Lalu Dava bersama Diko langsung membagi tugas. Diko bagian membuat peta Indonesia, sedangkan Dava mencari provinsi dan ibu kotanya. Dan kerja kelompok itu langsung selesai. Tiba-tiba ibu Diko datang sambil membawakan roti dan susu hangat. Dava pun menjawab, terima kasih tante atas roti dan susu hangatnya. Ibu Dava pun berkata, sama-sama Dava, saya senang membantumu. Yang keenam, bermasyarakat. Setelah menyelesaikan tugas kelompok, waktunya Dava untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, Dava melihat salah satu kakek-kakek yang kesulitan. Dan Dava pun bertanya kepada kakek tersebut, kakek sedang apa? Apakah kakek butuh bantuan? Kakek tersebut pun menjawab, bantu kakek, mengangkat kotak-kotak ini, Dava pun membantu kakek tersebut untuk mengangkat kotak-kotak itu ke atas gerobak. Dan sang kakek pun berkata, terima kasih atas bantuannya Sang Dava pun menjawab, sama-sama kakek, saya senang kau membantu kakek. Dan yang terakhir, tidur cepat. Saat malam pun tiba, waktunya Dava untuk tidur. Sebelum tidur, Dava menghabiskan waktunya untuk belajar. Setelah belajar, Dava pun berdoa, terima kasih ya Allah atas hari yang indah ini, ucapnya sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah itu, Dava langsung mematikan lampu dan tertidur. Di keesokan harinya, dia pun merasa sangat senang dan semangat. Dan saat di sekolah, dia banyak ditanyai oleh teman-temannya
Kenapa sih Dava bisa menjadi semangat lagi? Dan dia pun menjelaskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan Dava bersama teman-temannya terus melakukan kebiasaan itu sehingga kehidupannya menjadi sangat sehat dan semangat. Terima kasih. Saya Arya Majapiko dari SD Sekolah Ulangan Jongan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maafkan perkataan atau perbuatan. Mohon maafkan. Saya Arya Majapiko. Pamit undur diri. Dadah.